alangkah baiknya sebelum pelajaran kita berdoa kepada Allah agar pelajaran hari ini kita saat belajar diberi kemudahan dan ilmu nanti yang Bu Guru sampaikan dapat kalian serap dengan baik dan dapat bermanfaat. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Indonesia Raya airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Membantu menyalakan senter. Pada saat mati lampu, kalian menggunakan senter agar bisa berjalan di kegelapan. Coba dinyalakan senternya. Coba dinyalakan lebih itu lagi, bawah, yang sini. Ya, coba dinyalakan lagi. Nah, coba kearahkan ke teman-temannya. Kalian terlihat cahayanya? Terlihat. Terima kasih Dirga. Pada saat mati lampu, ya, kalian bisa lihat di sini apa yang Bu Guru bawa? Lilin. Bu Guru nyalakan. Pada saat gelap mati lampu, biasanya
biasanya ibumu menyalakan apa itu? Lilinnya sebagai apa? Cahaya. Sumber cahaya. Dari benda-benda tersebut kalian dapat mengingat kembali sumber cahaya apa saja tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa tadi pertama kali apa? Sumber cahayanya? Ada senter, terus? Matahari, terus? Ada apa lagi? Matahari, lilin, dan lampu. Demonstrasi tadi yang dilakukan guru dan temanmu, kalian masih ingat sumber cahaya tadi yang pertama kali apa? Matahari. Siapa yang tahu? Ya? Matahari. Ya, terus ada apa lagi? Ada lilin, ada apa lagi? Senter, ada apa lagi? Lampu. Ada lampu. Semua kalian anak hebat, anak-anak pintar. Ya, pada hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang 4 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Selain itu nanti kalian juga akan belajar tentang unsur-unsur teks non-fiksi. Ya, Bu Guru berharap setelah pelajaran ini selesai kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengidentifikasi unsur teks non-fiksi pada suatu teks bacaan. Anak-anak, pada hari ini Bu Guru membawa sesuatu benda yang dapat kalian lihat. Benda apakah yang Bu Guru bawa ini? Cermin. Benda apa yang Bu Guru bawa? Cermin. Siapa yang suka bercermin di rumah? Iya. Saat kalian bersisir rambutnya, kalian menggunakan cermin. Saat kalian memakai kerudung, kalian menggunakan cermin. Siapa yang mau membantu Bu Guru bercermin di depan? Silakan. Oh iya, ada Regita. Anak-anak, kalian nanti melihat Regita saat bercermin. Silakan Regita. Coba maskernya dibuka Regita. Nah, sekarang maskernya dirapihkan. Kalian melihat cermin untuk merapikan diri. Ayo, kudungnya sudah rapi apa belum dirapihkan Regita? Maskernya dipakai. Teman-temannya di belakang terlihat tidak gambarnya Regita? Siapa yang mau bertanya? Silahkan tentang peristiwa ini. Ayo, Sabdo. Bu, kenapa ada? Angkat tangannya dulu. Saya, Bu. Ya, yang keras. Bu, kenapa ada bayangan Rere di cermin? Bu, kenapa kok ada bayangannya Rere di cermin? Sama persis dengan Rere di sini. Hari ini kita nanti akan belajar tentang pemantulan cahaya. Agar kalian tahu, nanti kita akan melakukan percobaan mengapa ada bayangannya Rere di cermin sini. Ya? Siapa yang tahu kenapa ada bayangannya Rere di cermin? Saya, Bu. Ya? Karena dapat dipantulkan. Karena dapat dipantulkan. Gambarnya Rere ada di sini, dapat dipantulkan. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Silakan Rere kembali. Anak, tadi kalian sudah melihat Rere saat bercermin. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi kita lihat video yang ada di layar depan. Siap? Silahkan kalian amati videonya. Ini adalah video pembelajaran tentang sifat cahaya. Ku gendong tas merahku di pundak. Halo teman-teman kelas 4, bertemu lagi dengan Kiko dan juga Caca. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya.
teman-teman, jadi Caca berharap setelah teman-teman menonton video pembelajaran ini, teman-teman dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan juga teman-teman dapat menjelaskan hubungan cahaya dan alat penglihatan. Teman-teman, ayo di sini. Ayo ya, bersama-sama videonya. Kalau melihat lampu atau melihat cahaya matahari, matanya silau sekali. Ya, itu yang Kiko sering merasakan pada saat Kiko bangun pagi. Ternyata teman-teman pada Kiko saat pada saat bangun bangun pagi, mata pagi, silau dengan matanya cahaya terlihat lampu silau atau cahaya matahari. ketika melihat cahaya lampu atau cahaya matahari. Teman-teman, Nah, perlu diketahui seperti loh, tadi, ini tentang ternyata sumber cahaya. ada yang namanya sumber cahaya. Jadi kita Ingat tidak ya. hanya langsung melihat cahaya itu saja. Sumber yang pertama yaitu matahari, lampu, dan juga lilin. Teman-teman, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat Nanti lurus. kita akan Kita belajar dapat tentang melakukan cahaya percobaan merambat ini ya. lurus. Lakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar seperti contoh ini. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin, tetapi saat salah satu karton digeser, tentu kamu tidak dapat melihat cahaya lilin tersebut. Berdasarkan percobaan ini, maka cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda-benda bening. Contohnya seperti percobaan ini. Lakukan percobaan dengan mengarahkan senter ke papan atau tembok melalui botol Kalian atau sudah gelas membawa bening. namanya kan? Sudah. Setelah kamu mencoba, maka cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, teman-teman di sini coba bercermin di depan cerminnya masing-masing. Tentu kamu akan melihat bayanganmu bukan di cermin itu. Nah, cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan rata seperti cermin, sehingga cahaya memantulkan kita di cermin. Yang Sifat keempat yang keempat yaitu yaitu cahaya dapat cahaya dapat dibiaskan atau dibiaskan dibelokkan. atau Contohnya seperti dibelokkan. Ya, percobaan kalian berikut. Lakukan percobaan dengan mencelupkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Pastikan gelas bening ya teman-teman. Cahaya membuat pensil Kalian dalam sudah air membawa terlihat perlengkapannya? dibelokkan atau Sudah. patah. Kamu dapat melihat bukan? Pensil dalam air tersebut terlihat patah. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Teman-teman, sebagai informasinya, tahu tidak? Ternyata cahaya itu dapat menembus benda bening dan cahaya juga dapat dipantulkan oleh benda gelap. Jika ia mengenai benda gelap, maka cahaya itu dapat dipantulkan. Anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, Bu Guru akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh ketuanya namanya siapa? Izudin. Kelompok 2 oleh Bagas. Kelompok 3 oleh Dirga. Dan kelompok 4 oleh Fiza. Siapa? Bilhad. Ya, oleh Bilhad. Ya, lanjut. Anak-anak, coba kalian melihat LKPD yang dari Bu Rizka. Diangkat LKPD-nya. Semuanya sudah menerima LKPD? Sudah. Tahap pertama, ayo dibuka percobaan pertama. Misi percobaan yang pertama dilihat di LKPD. Sifat apakah yang akan kita lakukan pada percobaan yang pertama? Cahaya dapat merambat lurus. Ayo silahkan siapkan karton dan lilin. Ya, kalian amati apakah yang terjadi pada lilin tersebut. Apakah kalian dapat melihat cahaya dari lubang sini? Izudin dapat melihat? Dapat melihat. Coba wanita gantian ya.
dapat melihat? Dapat. Dapat melihat. Coba gantian sekarang. Almas. Coba Izudin di sampingnya. Pertanyaan pertama. Apakah yang terjadi jika salah satu kertas karton dipindah posisi? Ya, dipegang wanita. Coba kamu pindahkan salah satu kertas karton, digeser ke kanan atau ke kiri, boleh. Digeser. Apakah Almas masih bisa melihat cahayanya? Tidak. Tidak. Ternyata ketika setelah kartonnya digeser tidak dapat melihat. Coba untuk kelompok 2. Apakah kamu bisa melihat cahaya dari sana? Bisa. Tapi coba Bagas digeser salah satu kartonnya. Masih bisa melihat atau tidak? Sekarang gantian Sabdo. Isi ya. Sambil diisi LKPD-nya anak-anak. Coba Sabdo melihat ketika kertas karton digeser, apakah kamu masih bisa melihat? Tidak. Tidak. Anak-anak, ayo kita lanjutkan ke misi yang kedua. Coba kalian lihat LKPD-nya, misi yang kedua dibaca. Kita akan melakukan percobaan tentang apa anak-anak? Saya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Silakan kalian buka LKPD-nya dan siapkan alatnya. Yang pertama, ayo disiapkan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah kamu dapat melihat cahaya pada botol yang berisi air berwarna? Silakan kalian siapkan. Nah, ini ada satu anak yang memegang kertas. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, ya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, silakan ada yang memegang, ada yang mengamati dari sana. Kamu dari sini, kamu senteri botol warna. Nah, kamu melihat cahaya apa tidak? Tembus apa tidak cahayanya? Tembus. Cahayanya berwarna apa ini? Cahayanya berwarna merah. Ternyata cahaya senter dapat menembus botol yang berwarna merah ini, ya. Sudah? Kalian lanjutkan untuk menjawab nomor 2. Sekarang untuk nomor 2, kalian ganti. Nomor 2, silahkan dibaca Kaisa. Apakah kamu dapat melihat cahaya pada wadah yang berisi Air bening. Sekarang kalian senteri air bening. Silahkan. Nah, kalian center. Coba si Sabdo dari sana mengamati dan temannya. Coba di center lagi. Center lagi. Apakah dapat tembus cahayanya? Tembus. Silahkan kalian kerjakan dan lanjutkan. Ya, coba untuk kelompok 2 sudah sampai percobaan yang mana? Percobaan yang kedua, silahkan di center untuk gelas. Alma silahkan mengamati dari sini. Pegang senternya. Almas, silahkan melihat Almas. Apakah cahaya dapat menembus pada gelas ini, Almas? Dapat? Iya. Kalau tadi yang botol ini dapat apa tidak, Almas? Dapat tidak ini? Dapat. Warnanya cahayanya apa? merah? Merah. Sekarang kalian punya batu? Ya, coba Buriska pinjam batunya satu. Nah, sekarang ketika kalian senter batu, apakah batunya dapat tembus cahayanya? Untuk menjawab nomor 3. Ini batunya tembus cahaya apa tidak? Tidak. Kalian lanjutkan untuk menjawab LKPD-nya ya. Silahkan praktekkan. Sudah? Lanjutkan ya. Isi LKPD-nya. Silahkan untuk kelompok ini. Ya, berdiri. Ada yang memegang batunya? Silahkan disenteri, Bagas. Nah, pas batunya disenter. Kalian amati. Apakah cahaya senter dapat menembus batu? Tidak. Tidak. Silahkan kalian isi di LKPD ya untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini sudah sampai percobaan apa? Ketiga. Sini sudah sampai percobaan apa? Batu? Iya, batu. Silahkan disenteri dari
sana. Sini ada yang memegang batu. Yang lain mengamati. Nah, jangan terlalu dekat. Apakah cahaya senter bisa menembus batu? Tidak. Oh, tidak dapat. Silahkan kalian jawab untuk menjawab LKPD nomor 3. Misi percobaan kedua. Semua kelompok sudah selesai? Silakan, yang sudah selesai angkat tangan. Iya, masih semangat? Masih semangat. Mari kita lanjutkan misi ketiga, yaitu percobaan tentang cahaya. Silakan siapkan, ada senter. Silakan senternya dinyalakan. Kemudian ada apa ini? Cermin. Ada 2 cermin. Kalian baca pertanyaan pertama. Apakah yang terjadi ketika senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin? Coba ada yang mempraktekkan cahaya senternya. Nah, yang lain mengamati. Nah, coba kalian, apakah yang terjadi ketika senternya dinyalakan terus diarahkan ke cermin? Cahayanya dapat apa itu? Memantu. Oh iya, cahayanya dapat dipantulkan. Dapat terlihat di mana itu cahayanya? Di mana cahayanya? Oh iya, ada di tembok. Terus, nah, kemudian baca yang kedua. Pernahkah kamu mengalami peristiwa percobaan yang ketiga? Terus, pernah apa tidak? Pernah. Kamu tuliskan contohnya. Untuk yang kedua, apakah yang terjadi ketika kamu memegang sendok kemudian kamu arahkan ke senter? Sendok dipegang, ada yang memegang sendok, ada yang mengamati dari sini. Anis dipegang. Silahkan dipegang. Ya, bawahnya. Nah, silahkan kamu amati. Nah, ketika senter ini diarahkan ke sendok, apakah yang terjadi di kertas ini? Lihat ada bayangan. Ada bayangan apa ini? Sendok. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Cahaya cahaya bisa dipantulkan. Iya, pinter. Cahaya bisa dipantulkan. Jadi ada bayangan sendoknya. Silahkan kamu lanjutkan ke mengisi LKPD berikutnya. Coba guru sekalian. Mana senternya? Coba dinyalakan senternya. Apakah memantul? Gimana memantulnya? Oh iya, cahayanya memantul di dinding. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Silakan diisi di nomor 1. Terus kemudian sendoknya mana? Nah, kamu arahkan sendoknya. Coba Regita dipegang. Yang lain mengamati. Kamu mengarahkan senternya ke sendok. Dari sini, Mas, dari sini. Sekarang kan kamu arahkan. Nah, lagi. Nah, apakah yang terjadi pada kertas tersebut? Ada bayangan. Ada bayangan. Ada bayangan apanya itu? Sendok. Sendok. Mengapa bisa terjadi? Karena dapat dipantulkan. Iya. Kamu lanjutkan mengisi LKPD dan dapat kamu simpulkan, ya? Di sini sudah mempraktekkan. Coba pegang Sabda. Kamu pegang. Bagas menyantar dari situ ya. Mundur lagi Sabda. Mundur lagi. Coba dipaskan. Nah, coba kamu lihat apa yang ada dalam kertas tersebut. Bayangan apa? Sendok. Mengapa bisa terjadi? Iya, silahkan lanjutkan mengisi. Silahkan pensilnya dimasukkan dan kalian amati. Silahkan mengamati. Lihat agak ke depan. Nah, setelah kalian amati, ini pensilnya bagaimana di dalam? Kamu terlihat bagaimana? Terlihat patah. Pensilnya terlihat patah. Kemudian pensilnya terlihat apa lagi? Yang bagian bawah.
terlihat lebih besar. Bagian yang bawah pensilnya terlihat lebih besar. Kenapa terjadi seperti itu? Karena cahaya dapat dibiaskan. Pinter, karena cahaya dapat dibiaskan. Kemudian kalian lanjutkan mengerjakan LKPD. Untuk kelompok ini silahkan coba masukkan pensilnya di dalam gelas. Sekarang kalian amati, sini kalian amati. Nah, bagaimanakah pensil dalam gelas itu? Pensilnya terlihat patah dan bagian yang bawah terlihat apa itu? Bagian yang bawah terlihat lebih besar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena cahaya dapat dibiaskan. Kalian selesaikan LKPD untuk percobaan 4 bersama teman kalian. Berikutnya anak-anak coba lihat, Bu Rizka membawa apa ini? Air mineral. Kalian bisa amati semuanya? Bisa. Mengapa dibuat kemasan seperti ini? Siapa yang tahu, angkat tangan? Ya, silakan menjawab. Karena memanfaatkan Cahaya dapat menembus benda bening. betul anak-anak? Tepuk tangan untuk Bagas. Silakan kalian isi di LKPD kalian. Anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan 4 sifat cahaya dengan sangat baik dan kompak, kita lanjutkan melakukan pengamatan terhadap peristiwa cahaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba kalian lihat yang pertama, kaca jendela. Silakan kalian amati kaca jendela. Kalian lihat, pada pagi hari cahaya matahari dapat menembus kelas kita atau tidak? Bisa. Kacanya bagaimana matahari dapat masuk melalui apa? Menembus kaca jendela. Sehingga kelas kalian menjadi apa? Silakan kalian isi di LKPD kalian. Anak-anak, coba kalian lihat, ini yang ada di depan kalian. Ini adalah salah satu etalase yang ada di sekolah ini. Ini membuktikan bahwa anak Bojongsari 1 itu anaknya hebat-hebat. Ini satu piala yang di luar, di etalase luar, di dalam juga masih ada. Ya, kalian dapat melihat ini ada juara 1, juara 1, juara 1 sampai tingkat provinsi. Kalian bisa lihat, coba anak-anak maju. Maju anak-anak, silakan ayo lihat. Nah, kalian bisa mengisi LKPD. Mengapa sekolahan membuat lemari etalase? Ini menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat apa ini? Memanfaatkan cahaya dapat apa ini? Kok membuat etalase agar kamu dapat melihat pialanya juara berapa, tingkat apa? Ini membuktikan bahwa cahaya dapat apa? Cahaya dapat Menembus benda bening. Silakan kamu isi di LKPD kamu. Anak-anak, kita lanjutkan melakukan pengamatan terhadap apa ini? Benda apa yang di depan kalian? Kaca spion motor. Coba silahkan kalian amati peristiwa sifat cahaya apa yang terjadi pada spion motor ini. Kalian lihat. Nah, kamu lihat. Ada bayangan kamu apa tidak? Ada. Ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Coba yang perempuan kalian lihat. Kalian bisa melihat bayangan kalian di kaca spion? Bisa. Kalian isi di LKPD kalian. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat apa? Dapat dipantulkan. Iya. Silahkan diisi di LKPD masing-masing. Anak-anak, Bu Rizka mempunyai teks bacaan. Bisa kalian baca? Bisa. Judulnya tentang apa? Siapa yang tahu judulnya? Coba dibaca bersama. Newton dan pembiasan cahaya. Hari ini kalian akan belajar teks non-fiksi. Judulnya adalah Newton dan pembiasan cahaya. Nah, kalian baca, kemudian kalian lihat LKPD yang ada di depan kalian. Nah, kalian baca bersama kelompok kalian.
Ya, ini adalah contoh teks non-fiksi tentang Newton dan pembiasan cahaya. Nanti kalian cari unsur-unsur teks non-fiksinya. Anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan, pengamatan, dan diskusi kelompok bersama kalian, nanti kalian menyajikannya dalam bentuk hastakaria. Ya, kalian nanti mengumpulkan laporan hasil pengamatan dan juga rumah teks non-fiksi yang telah kalian buat bersama kelompok kalian. Coba salah satu Sabdo bisa untuk contoh, silahkan maju Sabdo. Ya, nanti untuk laporan hasil pengamatan dan hasil percobaan kalian kumpulkan ke Bu Guru, dan untuk hasil analisis dari unsur teks non-fiksi dalam rumah teks non-fiksi ini yang kalian buat nanti dikumpulkan bersama dengan kelompok kalian ya. Nanti dikumpulkan ke Bu Guru. Silahkan duduk kembali, Kak Bo. Apakah kamu dapat melihat cahaya pada botol bening yang berisi air berwarna? Jawabannya? Cahaya dapat menembus air yang berwarna. Ya, terus yang kedua. Apakah kamu dapat melihat cahaya pada wadah yang berisi air bening? Dapat menembus benak bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dari menirip papan tersebut. Ya. Apakah yang terjadi ketika senter menyoroti batu? Cahaya tidak dapat menembus batu. Sama jawabannya? Sama. Ya, lanjutkan. Jika diibaratkan cahaya senter adalah matahari yang dapat merambat lurus ke wadah air bening yang diibaratkan kolam ikan. Apakah ikan dapat hidup di dalamnya? Dapat, karena mendapat sinar matahari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sabdo. Anak-anak, dari presentasi kelompok kalian, kelompok 1, 2, 3, dan 4, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sebelum pelajaran ini selesai, Bu Guru mempunyai media. Ya, ini kotak yang berisi 4 sifat cahaya. Bu Guru beri nama si cabok. Kalian bisa melihat dan maju ke depan semuanya melihat. Sini semuanya. Anak-anak, dari hasil presentasi kalian dan diskusi kalian, sekarang Bu Guru meminta kalian menyimpulkan, ya. Setelah bacaan tadi yang ada di LKPD dan layar, sekarang Bu Guru menyimpulkan bersama-sama dari teks bacaan tadi yang berjudul apa? Sir Isaac Newton dan pembiasan cahaya. Bu Guru meminta tolong perwakilan tiap kelompok untuk menyimpulkan. Tadi temanya apa? Silahkan kelompok 1 memasukkan tema dalam tema dan alur. Silahkan. Silakan salah satu saja memasukkan temanya mana? Memasukkan alurnya? Iya, betul. Silakan tokohnya dibacakan terus dimasukkan. Silakan maju. Dibacakan dulu tokohnya siapa? Tokohnya dibacakan? Sir Isaac Newton, Ya. Terus wataknya atau penokohannya dibaca? ilmuwan dari Inggris yang terkenal gigih, disiplin, pandai, teliti, dan tidak pernah putus asa dalam suatu penelitian. Ya, betul. Sekarang kamu masukkan di rumahnya. Ya, ini Bu Guru bantu. Kemudian untuk latar silahkan kelompok 3. Latar. Dibacakan tadi latar ceritanya apa saja? Dibacakan. Latar waktu saat melihat proses atom Karena tahun 1642 sampai 1000. 1727. Latar tempatnya di mana? Inggris.
Iya, suasananya panas. Silahkan kamu masukkan di latarnya. Kemudian untuk unsur yang keempat, kelompok 4, silahkan maju perwakilan. Silahkan dibacakan amanat dari ceritanya. Amanat, tidak boleh putus asa dalam menggapai cita-cita. Iya, kita tidak boleh putus asa dalam menggapai cita-cita kita. Betul, sekarang kamu masukkan di rumahnya. Waduh, anak-anak hebat untuk kelas 4B. Tepuk tangan semuanya. Dari semua rangkaian kegiatan pembelajaran tadi, Bu Guru dapat menyimpulkan 4 sifat cahaya dengan gubahan lagu Bongong Jumpo yang berisi 4 sifat cahaya. Anak-anak siap nyanyi bersama dengan Bu Rizka? Siap. Ya, gerakannya bersama-sama. Semangat ya. Siap. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Sifat yang terakhir, merembetnya lurus. Itulah semua sifat cahaya. Sifat yang terakhir, merembetnya lurus. Itulah semua sifat cahaya. Nanti nyanyinya yang semangat. Siap. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Sifat yang terakhir, merembetnya lurus. Itulah semua sifat cahaya. Sifat yang terakhir, merembetnya lurus. Itulah semua sifat cahaya. Boleh kumpul kembali. Anak-anak, setelah pelajaran ini selesai, mari kita laksanakan evaluasi pembelajaran tadi yang telah Bu Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Kalian kerjakan sendiri-sendiri dengan jujur, ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan nomor urut. 4 ya. Silakan dikasih nama dan nomor urut. Silakan dikerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan semuanya? Yang belum selesai boleh angkat tangan. Wah, ternyata sudah selesai semuanya. Sudah selesai?
Iya, dapat dipantunkan. Nomor 6. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Peristiwa apa? Ya. Nomor 7. Itu kalian mengidentifikasi unsur teks non fiksi. Jawabannya yang mana? Temanya cahaya, tokohnya Alexandria, latarnya di Alexandria, alurnya maju, amanatnya kita harus teliti dan tekun dalam mengerjakan sesuatu. Nomor 8. Di manakah letak waktu dan tempatnya? Jawabannya mana? C. Ya, betul. Nomor 9. Kalian sudah membuat peta konsepnya? Ya. Nomor 9, nanti kalian itu disuruh mengidentifikasi unsur, dan nomor 10 nanti itu menceritakan kembali ternyata Bu Rizka mengecek sudah banyak yang betul. Silahkan dikumpulkan nanti Bu Guru nilai. Silahkan dikumpulkan anak-anak ke depan. Anak-anak, setelah kalian melaksanakan evaluasi dan pembelajaran pada hari ini selesai, Bu Guru berharap kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya? Sudah bisa? Sudah. Iya, kalian dapat mengenali dan mengidentifikasi, memberikan contoh sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari.